Hai, selamat bertemu kembali. Senang sekali saya bisa bersama kalian kembali. Selamat pagi semuanya. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari buku tema 3, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, seperti biasanya ya, coba kita dengarkan tujuan-tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan isi teks yang disajikan, kita mampu memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang kedua, dengan mengamati isi teks yang disajikan, kita menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang ketiga, dengan mengamati isi teks yang disajikan dan penjelasan guru, kita menemukan makna kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang keempat, dengan mengamati isi teks dan penugasan guru, kita memahami perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku asal daerahnya. Yang kelima, dengan mengamati isi teks dan penugasan guru, kita mengelompokkan perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku asal daerahnya. Yang keenam, dengan mengamati isi teks yang disajikan dan penjelasan guru, kita dapat menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Yang ketujuh, dengan mengamati isi teks yang disajikan dan penjelasan guru, kita dapat mengurutkan harga. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita ya dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba kita amati gambar ini ya. Ini adalah upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Ya, tanggal 28 Oktober itu dinamai sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, pada hari tersebut semua sekolah, semua kantor-kantor melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang coba perhatikan teksnya ya. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung dengan hikmat. Upacara diikuti oleh semua siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan dan memberikan pesan kepada seluruh siswa supaya terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Jadi kita sebagai siswa harus rukun satu dengan yang lain untuk membangun bangsa. Pada saat upacara Hari Sumpah Pemuda selalu akan dibacakan naskah Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kalian dengarkan ya bunyi naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itulah bunyi naskah Sumpah Pemuda. Kalian harus ingat terus ya, karena ini selalu diperingati setiap tahun, setiap tanggal 28 Oktober. Dari naskah Sumpah Pemuda tadi, kita melihat ya, ada beberapa kata-kata. Ada tanah air, bangsa, sumpah, hikmat, dan bersatu. Nah, sekarang kita coba cari sinonim dari kata-kata tersebut. Masih ingat kalian kemarin dengan pelajaran sinonim? Apa arti sinonim?
Ya, sinonim adalah kata yang sama artinya. Nah, sekarang kata tanah air. Tanah air ini memiliki kata yang sama artinya dengan kata tanah kelahiran kah, tanah liat, atau tanah subur. Ya, kalian perhatikan ya. Nomor 2, bangsa. Bangsa itu sama artinya dengan musuh, masyarakat, atau penjajah. Nah, kita kembali lagi ke tanah air tadi ya. Tanah air itu artinya sama dengan tanah kelahiran. Bangsa itu sama dengan masyarakat. Jadi bangsa sama dengan masyarakat. Kemudian ada sumpah. Nah, sumpah ini sama dengan kata ikrar, ingkar, atau sombong. Mana yang benar? Jadi sumpah sama dengan ikrar, iya. Kemudian hikmat. Hikmat ini sama dengan ribut, kusyuk, atau ramai. Ya, sama dengan kusyuk. Kusyuk. Bersatu samakah artinya dengan berkelompok, cerai-berai, atau runtuh? Jadi bersatu sama artinya dengan berkelompok. Ya. Nah, setelah kita selesai tadi melihat sinonim dari beberapa kata, kita coba perhatikan teks ini ya, mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Nah, masih banyak suku-suku yang lain yang terdapat di Indonesia. Nah, kita nanti akan melihat apa-apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia. Nanti kalian akan heran, ternyata ada banyak sekali. Tapi walaupun banyak, semuanya menjadi bersatu padu, ya, kompak dan selalu bersatu sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kalian harus tahu ya, negara kita, negara Indonesia itu terdiri dari banyak pulau-pulau ya. Nah, pulaunya yang besar saja ada 5 dan ada puluhan ribu pulau-pulau kecil lainnya, ya. Nah, sekarang kawasan Indonesia itu mulai dari Sabang, yaitu Aceh ya, dekat Aceh, termasuk Aceh, sampai ke Papua. Nah, itu ada banyak sekali suku bangsa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, di Aceh saja ada suku Aceh, Gayo, Alas, Kluwet, Tamiang, Singkil, Aneuk, Jami, Simelue, dan Pulau. Nah, itu dari Aceh saja ya, ada beberapa suku bangsa. Nah, kemudian yang di Sumatera Utara ada suku Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Fak-Fak, Batak Angkola, Batak Toba, Melayu, Nias, Batak Mandailing, dan Maya-Maya. Nah, Sumatera Utara saja banyak sekali sampai tidak kenal kita ya. Nah, di Sumatera Barat ada suku Minangkabau, Melayu, Mentawai, suku Tanjung, suku Koto, Panyali, Caniago, Sikumbang, dan Gusti. Nah, nanti kita perhatikan semua suku-suku bangsa sampai Papua. Nah, ada banyak sekali, ya. Ada ribuan mungkin yang kita tidak perhatikan. Nah, tapi kalau kita memang punya niat untuk rukun tanpa membeda-bedakan suku bangsa, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan ras asal-usul, kita bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, kalau kita berteman dengan teman-teman kita,
Tidak boleh pilih-pilih temannya. Kita harus kompak, kita harus bekerja sama dengan siapapun teman kita. Nah, supaya kalian tidak bingung mengingatnya ya, ada banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang kita pilih yang paling dikenal ya. Suku yang ada di Aceh yang paling dikenal, biasanya orang menyebutkan suku yang ada di Aceh adalah suku Aceh, suku Gayo, dan Alas. Jadi boleh kita sebut suku Aceh. Nah, mudah mengingatnya ya, sama dengan daerahnya. Kemudian Sumatera Utara, sukunya adalah Batak. Ya, jadi suku Batak itu ada di Sumatera Utara. Kalau Sumatera Barat itu Minangkabau. Jadi di Sumatera Barat sukunya adalah Minangkabau. Kalau di Riau, ya Riau Daratan atau Riau Kepulauan, sukunya adalah Melayu. Jambi sukunya adalah suku Kerinci atau suku Batin. Melayu juga ada di Jambi. Jadi Kerinci itu dari Jambi. Kemudian Sumatera Selatan sukunya adalah Melayu. Ya. Kemudian Lampung itu sukunya Pubian, Sungkai, ya, dan seterusnya. Bangka Belitung sukunya sama dengan daerahnya, suku Bangka. Ada juga suku Melayu dan Tionghoa. Jadi kalau di Bangka sukunya suku Bangka, Melayu, dan Tionghoa. Nah, sekarang kita ke Sumatera Selatan tadi sudah ya, kita ke Jawa. Di Jawa kita mulai dari Jakarta. DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Sukunya adalah Betawi. Ya, di Jakarta sukunya Betawi. Kemudian Jawa Barat, Sunda. Jawa Tengah sama dengan Yogyakarta, sama dengan Jawa Timur, sukunya adalah Jawa. Jadi Jawa Tengah, Yogyakarta. Mengapa kita sebut Yogyakarta? Karena Yogyakarta adalah daerah istimewa, ya. Daerah istimewa Yogyakarta, sukunya juga Jawa. Jawa Timur, sukunya juga Jawa. Nah, Bali mudah kita mengingatnya. Sukunya adalah suku Bali. Nusa Tenggara Barat, sukunya bisa Bali atau Sasak. Nusa Tenggara Timur, Sumba atau Rote juga ya, ada Sumba, Rote. Kalimantan Barat, Kayau, Ulu Air. Kalimantan Tengah, Kapuas. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sukunya Ngaju. Kalimantan Utara, Dayak. Kalimantan Selatan, Mandar, Bugis. Mandar dan Bugis. Sulawesi Tenggara sukunya Mapute dan juga Mekongo. Kemudian Sulawesi Barat ada Mandar Toraja, ya, Toraja itu suku dari Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah ada Buol, Toli-Toli. Kalau Gorontalo sesuai dengan namanya, mudah kita mengingatnya, sukunya suku Gorontalo. Kalau Sulawesi Utara sukunya Minahasa. Maluku suku Buru, Banda, Seram, Ambon, ya. Kei juga masuk ke Maluku. Kemudian Maluku Utara sukunya Halmahera. Papua Barat ada Arfak, Asmat, Dani, Sentani. Nah, Papua itu sukunya Sentani, Dani, dan seterusnya. Nah, itulah suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali ya. Nah, kita mungkin mengingat yang mudah saja. Kalau kita lihat semua mungkin kita bisa bingung, tapi kita bisa membacanya sendiri, ya. Baiklah, sekarang kita akan mengelompokkan pecahan uang yang memiliki nilai pecahan yang setara. Ya, nah di sini Siti membeli pensil warna seharga 4.000. Coba kalian buat pecahan uang 4.000, ya. Kemudian yang soal nomor 2, Dayu membeli buku gambar seharga 3.000. Buatlah pecahan uang yang nilainya setara dengan
3.000. Kemudian soal yang berikutnya, Benny membeli krayon seharga 5.000. Buatlah sekelompok pecahan uang yang nilainya sama dengan 5.000. Dan yang terakhir nomor 4, Edo membeli buku tulis seharga 2.000. Nah, buatlah sekelompok uang ya dengan pecahan nilai yang setara dengan uang 2.000. Nah, nanti kalian tuliskan ya. Hari ini kita mengetahui kapan Hari Sumpah Pemuda itu diperingati ya. Nah, kemudian kita juga mengenal tadi naskah Sumpah Pemuda. Kalian coba hafal-hafalkan, jangan sampai lupa ya, naskah Sumpah Pemuda. Nah, kemudian kita juga tadi sudah melihat ternyata suku bangsa yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Untuk itu, kita selalu menjaga kerukunan kepada siapapun ya, supaya bangsa Indonesia itu tetap bersatu ya. Kemudian kita juga mengingat kembali ya pecahan nilai uang yang setara. Nah, kalian coba ingat-ingat kembali, belajarlah dengan semangat, dengan rajin ya. Oke, baik, Teacher rasa pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.